Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sembuh, sejahtera total, roh, jiwa, dan tubuh saudara. Untuk saudara memiliki kehidupan yang sehat secara emosional, hubungan suami istri, anak dengan orang tua, sesama, saya mempercayai 3 kata ini kalau saudara ingin sehat. Ya. Yang pertama adalah doa. Doa bicara tentang komunikasi, itu doa intinya. Tapi yang kedua adalah saling mencintai, saling mengasihi. Ini kata yang kedua. Ya, kata yang kedua yang penting sekali. Dan kata yang ketiga adalah kata mengampuni. Mengampuni. Ya. Nah, ini 3 kata ini kalau saudara ingin sehat secara jiwa, roh dan jiwa saudara sehat. Doa itu bikin roh saudara jadi sehat. Mencintai dan mengampuni itu tanda saudara, jiwa saudara, emosi saudara, pikiran saudara sehat. Tapi juga secara fisik, saya kalau menjaga kesehatan saya hari-hari ini, stamina saya adalah dengan lemon, ini vitamin C, dan kemudian dikasih madu. Ini untuk menjaga stamina. Jadi kalau saya pergi-pergi keluar pulau, ya saya usahakan bawa madu atau beli madu di daerah ya. Banyak madu-madu yang sangat bagus-bagus sekali. Nah, hari ini kita akan selesaikan Bible study kita, Faith Bible study kita dari kitab Yakobus. Kecut. Kita akan selesaikan kitab Yakobus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Nah, kita sudah bahas ini bahwa ketika kita belajar kitab Yakobus ini ada 5 kata penting, yang 5 kata kunci yang diulang-ulang kita temukan ini di dalam kitab Yakobus. Kata yang pertama adalah kata pride. Kecongkakan, keangkuhan, ya. Nah, kita berkata bahwa Tuhan menentang orang-orang congkak, orang sombong. Nah, kecongkakan dan kesombongan menjadi akar Tuhan merendahkan kita, akar kita direndahkan, akar pertengkaran, perselisihan, ya. Ini pride dalam semua peristiwa kesesakan, penderitaan yang terjadi, tujuannya adalah ini, breaking our pride, menghancurkan kita punya kesombongan. Tapi yang kedua, ini kata kunci dalam kitab Yakobus adalah kata kekayaan. Makanya dalam beberapa pasal kita melihat Tuhan memberikan peringatan secara khusus buat orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Bukan Tuhan menentang orang kaya, enggak. Tuhan ingin kita. Paulus berkata, aku tidak kaya, tapi aku memperkaya banyak orang. Nah, ini kaya yang sejati. Bukan cuma kaya secara uang, aset, uang banyak, apalagi dengan cara tadi menekan, menindas, memeras dengan cara yang tidak halal mendapatkan kekayaannya. Paulus bilang aku kaya tapi memperkaya banyak orang. Nah, Tuhan sedang deal dengan roh mamon ini hari-hari ini lewat krisis ekonomi. Tapi yang ketiga adalah kata tang, mulut, lidah. Ya, hidup dan mati dalam kuasa lidah kita. Ini berulang-ulang kali disentuh tuh. Dan kemudian yang keempat dan yang kelima adalah kata faith and prayer. Iman dan doa. Nah, ini yang kita akan bahas. Iman dan doa, ini kata yang berulang-ulang kali. 2 kata ini disinggung oleh Yakobus dalam pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca. Ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi yang terutama, saudara-saudara, yang terutama. Jadi kesimpulan yang terutama, ini yang utama. Janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, ingat saudara, salah satu kata penting dalam Yakobus adalah kata lidah. Lidah ini sebuah dunia kejahatan yang bisa memicu pertengkaran, perselisihan, peperangan.
Ya, yang menentukan kita hidup, mati, bahkan diberkati apa tidak, itu mulut kita. Bahkan Amsal berkata, kalau ingin memiliki hidup yang baik, dikatakan siapa yang menjaga lidahnya, dia memelihara hidupnya. Penting. Ini ayat ini powerful banget kalau kita bicara tentang integritas, kredibilitas, dan teknik komunikasi. Kalau menyangkut hukum, maka tidak ada di tengah-tengah, abu-abu. Hitam putih, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, seandainya setiap kita mengikuti apa yang Yakobus katakan ini dalam hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama, dalam bisnis, komunikasi ke publik, kita ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi sayangnya adalah kita juga sudah bahas tentang lidah kita yang menghakimi, lidah dusta, ya memfitnah. Itu menjadi sebuah persoalan yang ada di dunia, bahkan dalam kehidupan berjemaat atau berkomunitas. Jadi kembali di sini, penting kita kembali kepada ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan bersumpah demi langit, demi bumi, demi apapun juga. Kadang-kadang kan ada orang itu, kalau di kita ini ada ya orang saking nggak percayanya siap sumpah pocong lah, kemudian segala macam lah gitu ya, kalau perlu meterainya darah lah dan seterusnya. Kenapa sampai seperti ini? Karena sudah kehilangannya standar-standar integritas perkataan kita yang sudah tidak lagi dipercaya. Jadi kalau kita berkata kalau ya katakan ya, tidak dia tidak, maka selesai, dunia ini akan aman, keluarga akan aman. Kalau saja kita kembali perkataan kita itu satu dengan siapa diri kita. Oke? Jadi ini hal yang kembali dia simpulkan di sini di kalimat-kalimat terakhir. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, artinya akan ada penderitaan, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jangan dibalik ya. Kalau ada orang yang menderita, saudara malah menyanyi. Dan kalau ada orang yang menderita, ya saudara malah mensyukuri orang tersebut. Tidak. Kalau ada orang yang menderita, saudaramu, keluargamu, temanmu, bahkan bangsa kita hari ini sedang menderita, hendaklah kita berdoa. Dan saya percaya itu yang sedang terjadi. Indonesia penuh dengan doa-doa hari ini untuk bangsa kita Indonesia. Ya, kalau ada orang yang dikatakan di sini yang berduka cita, ya, orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ada yang sakit, which is mungkin ada keluarga, saudara, paling enggak saudara sebangsa setanah air hari ini. Kalau tidak salah, hari ini sudah mencapai 6 ribuan kurang lebih yang positif corona. Ya. Tapi satu yang kita bersyukur juga hari ini adalah bahwa angka kematian dengan angka kesembuhan lebih banyak angka yang sembuh daripada yang mati. Dan ini buat saya jawaban doa salah satunya. Ya, jawaban doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan ini memang sekarang menjadi sebuah dilema dalam kasus corona hari ini. Ya, saya berkata kalau ada jemaat saya, kalau ada orang yang memang diizinkan secara prosedural, saya akan datang siapapun yang punya sakit corona dan mengolesnya dengan minyak karena saya ingin taat kepada firman Tuhan ini. Kalau memang si pasiennya mau, dokternya mengizinkan, saya siap. Ya, saya siap. Karena saya mempercayai ayat ini. Ya, kalau dulu sakit di kampung nggak ada dokter, ya larinya ke dukun. Disemprot, dikasih jampe-jampe, sembur air, kasih air sirih, dan segala macam. Dikasih minum ini, makan itu. Ya, panggil dukun-dukun orang-orang sakti. Tapi gereja mula-mula jelas memang konteksnya belum ada dokter, rumah sakit seperti sekarang. Dan penyakit juga begitu bervariasi banget seperti virus hari ini. Tapi ayat ini tidak berubah menurut saya. Tetap, ya kalau ada yang sakit, saya dipanggil dan memang prosedur pemerintah mengizinkan, saya akan datang untuk berdoa. Ya, kalau ada seorang dari kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bukan minyaknya yang menyembuhkan orang sakit, tapi ketaatannya dan doanya itu. Jadi jangan salah saudaraku membagi-bagikan minyak seperti jimat seperti itu, apalagi ada yang memperjualbelikan minyak urapan. Nah, bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Oke?
Minyak hanyalah point of contact, titik kontak iman. Yaitu sebuah tindakan profetik. Dalam waktu yang sama, minyak menggambarkan kuasa Roh Kudus. Nah, ayat yang ke-15. Dan doa, ya ini, yang lahir dari iman. Bukan cuma doa. Karena semua orang berdoa, tapi doa dari ketakutan, doa dari keraguan, doa dari kebimbangan, doa kepanikan. Tapi di sini doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dia tidak pakai kata kesembuhan, tapi menyelamatkan. Karena kata selamat berbicara inklusif, kesembuhan yang secara total, roh, jiwa, dan tubuh. Diselamatkan, dilepaskan, artinya dilindungi, diberkati. Terus, menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Orang sakit itu diselamatkan, dibangunkan, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi Tuhan bukan cuma fisik, keselamatan bersifat total. Itu roh, jiwa, dan tubuhnya. Karena itu, saudara-saudara, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Wow. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia bicara tentang kesembuhan secara rohani, dosanya diampuni, itu keselamatan. Dia bicara juga kesembuhan secara fisik, kalau ada orang yang sakit, panggil penatua mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, panggil pemimpin rohani, pendeta, atau gembala, atau siapapun orang yang rohani, percaya pada Tuhan, ya, atau penatua, orang yang dewasa, maksudnya rohaninya bukan jabatan struktural. Tapi yang ketiga dikatakan di sini ada kesembuhan juga secara jiwa atau hubungan keluarga. Untuk hubungan sembuh, itu kata kunci ada saling mengaku dosa. Karena menyimpan dosa itu menyebabkan sakit penyakit, sakit dalam hubungan, sakit jiwa, sakit fisik. Karena menyimpan dosa yang belum diakui. Makanya dia berkata, saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Jujur dan terbuka. Itu kunci untuk bisa saudara mengalami kesembuhan. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin. Doa orang yang hidupnya benar, hatinya benar, motivasi yang benar. Itu bila dengan yakin, dengan iman didoakan, sangat besar kuasanya. Kemudian dia pakai contoh di sini Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Terakhir, dia beritahu contoh tentang iman. Doa yang sungguh, doa yang menyembuhkan, doa yang memulihkan. Contohnya adalah Elia. Dia beritahu, Elia ini manusia biasa yang bisa takut, bisa lari dikejar Izebel, bisa mengasihani diri sendiri, kepengen bunuh diri ketika dikejar Izebel. Tapi dikatakan ketika dia berdoa karena sungguh-sungguh, maka dikatakan mujizat terjadi. Hujan turun, turun. Hujan tidak turun, tidak turun. Manusia biasa. Siapapun saudara hari ini, apapun kondisi saudara, mungkin sakit di keluarga, sakit emosi, sakit keuangan, sakit rohani saudara, Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Jangan sendiri diam. Panggil rekan-rekan. Bisa zooming sekarang ini kalau mungkin takut karena social distancing hari ini. Berdoa via telepon hari ini. Mengakulah kalau engkau menyimpan dosa kesalahan yang belum diakui. Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Siapapun saudara, manusia biasa. Hari-hari ini Tuhan pakai manusia biasa hari-hari ini. Di rumah, di keluarga hari-hari ini. Saudara, doamu sama powerfulnya dengan doa nabi, rasul, pendeta manapun. Tuhan pakai Elia manusia biasa, dia juga bisa pakai saudara. Untuk membawa kesembuhan, kesehatan, dan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mau berdoa saat ini untuk saudara. Bapa di surga mau berdoa. Di akhir Bible study kami hari ini, mau berdoa supaya berikan iman seperti iman yang ada pada Elia ini. Untuk setiap ayah, setiap ibu, setiap anak-anak dalam rumah ini. Tuhan berfungsi menghadirkan kuasa Tuhan dan menurunkan kuasa kesembuhan Tuhan buat setiap keluarga. Saat ini, hari ini,
Hamba berdoa Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kesembuhan dan mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.